berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Seperti biasa, kita akan mengecek dulu kehadiran daripada teman-teman semuanya ya. Absen pertama Widi Widianto. Hadir, Bu. Rian Braha. Hadir, Bu. Raikal Cahya. Hadir, Bu. Nah, baik, semua siswa saya rasa sudah hadir, tapi saya lihat ada yang beda sendiri nih seragamnya. Kamu dari mana? Kok beda? Batik. Assalamualaikum Bu. Wah, maaf terlambat. Siapa namanya? Nama saya Sedi. Habis dari mana? Kenapa terlambat? Habis kena macet. Boleh kamu, tapi duduk paling depannya. Kenapa? Ya, Bu, saya murid pindahan Dari mana? dari SMA sebelah, Bu. Iya, berhubung kamu murid baru, nanti saya akan bertanya mengenai materi ini kepada kamu untuk mengetes kompetensi kamu pada mata pelajaran hari ini sebagaimana yang telah kamu dapatkan di sekolah sebelumnya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Mungkin ada yang mau berpendapat apa itu pendudukan Jepang? Atau mau saya tunjuk baru, silahkan. Penjajahan Indonesia setelah Belanda, Bu. Yaps, betul. Jadi pendudukan Jepang itu datang setelah Belanda ketika tahun 1942. Nah, adapun yang melatar belakangi dari datangnya si Jepang ke Indonesia itu adalah dari adanya kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, yang mana saat itu mereka itu telah kalah, dikalahkan oleh Sekutu pada Perang Pasifik. Nah, jadi Jepang itu datang ke Indonesia untuk mencari sumber daya yang bisa mereka manfaatkan sebagai bekal dalam Perang Pasifik. Pertama kali mereka datang ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di pulau apa? Jawa, Bu. Salah? No. Jawa Barat, Bu. Apalagi Jawa Barat. Kamu yang diam aja, coba tahu dari mana? Tasik, Bu. No. Nah, jadi yang benar itu, jadi si Jepang itu pertama kali mendaratkan badannya atau menginjakan kakinya itu ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Tarakan. Nah, Jepang ini datang ke Indonesia itu mereka membawa sebuah slogan atau propaganda di mana disebut dengan 3A. Yang mana 3A ini adalah Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai apa? Ada yang tahu? Tadi telah dijelaskan di awal ya, 3A itu gerakan 3A propaganda Jepang yang dibawa ke sini. Mereka ingin mencari sumber daya yang bisa mereka manfaatkan di tanah kita untuk mendapat dukungan pada Perang Pasifik. Nah, kemudian untuk menunjang hal tersebut, maka di Indonesia Jepang itu membentuk beberapa organisasi yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam mendukung mereka dalam Perang Pasifik. Di antaranya itu ada PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. PUTRA ini dibentuk oleh 4 serangkai, salah satunya yaitu ada Insinyur Soekarno di dalamnya. Maka dari itu, kebanyakan daripada PUTRA ini adalah kaum nasionalis yang dikumpulkan oleh Jepang untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya kepada Jepang. Sama seperti halnya dengan Jawa Hopokai juga mengerahkan rakyat guna berbakti kepada Jepang. Nah, untuk MIAI sendiri itu adalah salah satu organisasi Islam juga yang diakui oleh Jepang. Kepanjangan dari MIAI itu sendiri adalah Masyarakat Indonesia. Kemudian ada dampak penjajahan Jepang hingga sekarang. Untuk poin pertama itu di bidang militer. Pada bidang militer, Jepang secara tidak langsung itu membentuk rasa persatuan atau nasionalisme bangsa Indonesia agar menjadi lebih kuat dengan dibentuknya beberapa organisasi militer yang telah disebut
tadi ada peta, Jawa Hokokai, dan lain sebagainya. Kemudian nih di bidang sosial budaya juga Jepang mewariskan sebuah sistem pemerintahan yang mana telah kita adopsi hingga sekarang. Pasti kalian tinggal itu di suatu kawasan pemerintahan paling dasar, ada RT dan juga RW itu adalah salah satu bentuk warisan satuan yang lebih kecil daripada sistem pemerintahan Jepang. Nah, tadi saya telah menjelaskan gambaran umum mengenai organisasi-organisasi militer yang mana itu pada akhirnya menjadi bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, perlawanan terhadap Jepang ini itu di Indonesia terjadi di berbagai tempat. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Nah, ini ya yang paling dekat kaitannya dengan kita yang berdomisili di Tasikmalaya, yang mana pada saat itu Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin perlawanan Tasikmalaya akibat adanya sebuah kebijakan dari Jepang yang mengharuskan kita orang Muslim untuk menghormat kepada matahari. Ada yang tahu itu disebut apa? Sei apa? Ya silakan apa? Betul, Seikere. Kemudian ada perlawanan rakyat di Indramayu. Itu akibat adanya bukan penjarahan ya, pemungutan paksa daripada sumber daya alam hasil pertanian mereka. Kemudian ada perlawanan rakyat di Kalimantan, ada perlawanan rakyat di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, dan perlawanan peta di Blitar. Kemudian dari studi kasus yang telah disebutkan oleh saya pada layar, saya akan menugaskan kalian untuk berdiskusi dan menganalisis bagaimana jalannya perlawanan-perlawanan itu, bagaimana latar belakangnya, bagaimana prosesnya, kemudian hasilnya seperti apa. Untuk itu saya membebaskan kalian untuk memilih salah satu dari 5 tema yang ada di depan. Silakan untuk berembuk terlebih dahulu untuk memilih tema. Nah, jadi setelah kita mempelajari dari pendudukan Jepang di Indonesia ini, ada beberapa refleksi atau hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah ini. Yang pertama itu adalah kita harus bersatu menjadi satu kesatuan untuk lebih menciptakan rasa nasionalisme agar tidak menjadi sebuah bangsa yang terjajah, agar menjadi bangsa yang lebih berdaulat dan mempunyai yang menambahkan jiwa nasionalisme, patriotisme, apalagi cinta tanah air ya, seperti itu. Setelah kalian selesai dengan diskusinya masing-masing, saya akan menunjuk secara acak dari 5 peristiwa perlawanan yang ada di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Baik, saya akan mulai dari perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Silahkan ke depan yang memilih tema tersebut. Perlawan rakyat di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap penjajahan Jepang di Indonesia. Kiai Haji Zainal Mustafa. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk saudara Raikal yang telah menjelaskan secara mendetail mengenai perlawanan rakyat Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kepada siswa yang telah memilih tema perlawanan rakyat di Kalimantan, saya persilahkan. Seni, silahkan. Adapun latar belakang dari terjadinya perlawanan dari masyarakat Kalimantan itu
1942. Nah, yang pertama itu dilatar belakangi karena eksploitasi dan kerja paksa. Nah, yang kedua ada perampasan hasil bumi dan pertanian. Yang ketiga juga ada sarana jihad. Luar biasa ya, terima kasih Rian. Kemudian yang terakhir ada perlawanan peta di Blitar. Siapa? Saya Bu. Ya, silahkan Widi. Peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 dan merupakan salah satu perlawanan terbesar rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang selama penjajahan. Dipimpin oleh Supriyadi, pemberontakan ini muncul dari rasa frustasi prajurit Berta dan masyarakat akibat perlakuan semena-mena dari prajurit Jepang, termasuk kerja paksa Romusa yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kelima tema ini telah dibahas dan telah dijelaskan, telah dipresentasikan dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Untuk itu saya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Semoga dengan mempelajari apa yang telah kita pelajari hari ini, kalian bangkit rasa nasionalismenya, rasa cinta tanah airnya untuk lebih meningkatkan jiwa patriotisme juga tentunya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita selama di perjalanan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai.